Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai mahasiswa, kita seringkali mencari tempat yang nyaman dan praktis untuk makan di kampus, bukan? Maka dari itu, kami dengan bangganya dapat memperkenalkan kepada kalian rancangan aplikasi food court kampus kita, yaitu Unesa Food. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan pengalaman kuliner kita di kampus, memudahkan pemesanan, dan tentu saja mengoptimalkan waktu kita. Mari kita lanjutkan bagaimana aplikasi ini bisa menjadi setiap jam makan di kampus menjadi momen yang lebih menyenangkan dan efisien. Presentasi ini akan dilakukan oleh kelompok 1 Sistem Informasi D 2022 beranggotakan Ananda Zafi dengan NIM terakhir 120, Nashwa Putri dengan NIM terakhir 131, Muhammad Dafi dengan NIM terakhir 139, Sandra Nababan dengan NIM terakhir 141, dan Rajendra Wahyu dengan NIM terakhir 140. Next. Baik, dalam era digital, kami memahami pentingnya integrasi teknologi dalam layanan food court untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa modern. Oleh karena itu, kami memperkenalkan aplikasi Food Court Unesa yang tidak hanya menyajikan pemesanan makanan, tetapi juga berbagai fitur inovatif seperti informasi menu lengkap, harga, promosi, dan pembayaran digital. Dengan metode Agile Development, aplikasi ini dikembangkan untuk responsif terhadap feedback pengguna, menjadikannya selalu relevan dan up to date. Meski telah mencapai banyak pencapaian, komitmen kami adalah terus berinovasi dan melayani komunitas kampus dengan baik. Next. Baik, metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami yang berfokus pada aplikasi Unesa Food, pengaplikasian teknik analisis kebutuhan perangkat lunak ditemukan sebagai komponen yang sangat penting. Untuk memastikan kami mendapatkan informasi yang paling akurat dan relevan, kami menerapkan 4 teknik analisis kebutuhan utama. Yang pertama yaitu survei kuesioner. Metode ini memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan data kuantitatif, mengeksplorasi persepsi dan feedback dari sejumlah besar pemangku kepentingan mengenai fitur dan fungsi yang mereka harapkan. Yang kedua yaitu wawancara. Dengan wawancara, kami bisa berdialog langsung dengan pemangku kepentingan, memahami nuansa, preferensi, dan harapan yang mungkin terlewatkan dalam dokumen tertulis. Yang ketiga yaitu observasi. Teknik ini memungkinkan tim kami untuk memahami secara mendalam bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, mencatat setiap tantangan atau kelancaran yang mereka temui dalam prosesnya. Yang keempat yaitu analisis dokumen. Kami menyelidiki berbagai dokumen terkait untuk memahami sejarah, kebutuhan, dan ekspektasi yang telah ada. Kami memahami bahwa setiap tahap pengembangan membutuhkan pendekatan yang berbeda, sehingga pilihan teknik yang tepat sangat krusial. Keputusan teknik yang digunakan didefinisikan oleh tujuan penelitian dan konteks analisis di setiap fase. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Survei kuesioner merupakan instrumen atau alat pengumpulan data yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner digunakan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pengujian kualitas perangkat lunak. Dan di dalam survei kuesioner ini terdapat dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner pra-pengembangan dan pasca pengembangan. Kuesioner pra-pengembangan digunakan untuk mengetahui tujuan dan pengembangan aplikasi, siapa dan bagaimana pengguna aplikasinya, manfaat aplikasi yang akan dibangun, dan teknologi yang akan digunakan. Lalu, kuesioner pasca pengembangan digunakan untuk melihat optimalisasi aplikasi atau sistem yang telah dibangun. Contohnya yaitu UAT, yaitu User Acceptance Testing, yang merupakan pengujian akhir dari pengembangan sebuah produk untuk memvalidasi bahwa sistem yang dibangun telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next. Bisa di next. Di sini terdapat langkah-langkah dalam menggunakan metode survei kuesioner. Yang pertama yaitu mendesain kuesioner. Di sini tim harus mendesain kuesioner dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan dan memastikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sederhana dan mudah dimengerti oleh responden. Yang kedua yaitu mengirimkan kuesioner. Tim pengembang mengirim kuesioner kepada lingkungan kerja end user atau responden yang relevan. Dalam konteks analisis kebutuhan, kuesioner ini dapat dikirimkan kepada
pengguna potensial suatu sistem atau produk. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah kuesioner dikirimkan, tim mengumpulkan dan menganalisa data yang diperoleh oleh responden. Hasil analisis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Lalu selanjutnya terdapat menentukan kebutuhan. Tim menentukan kebutuhan berdasarkan hasil analisis data dan menentukan kebutuhan yang sebenarnya, termasuk kebutuhan fungsional, kebutuhan laporan, pelatihan, dan pengaruh sistem baru. Selanjutnya terdapat mengidentifikasi kendala sistem. Tim menganalisa kebutuhan juga harus mencakup identifikasi kendala yang mungkin timbul, seperti kendala waktu, biaya, keahlian, teknologi, dan faktor eksternal. Lalu yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil. Dalam mendokumentasikan hasil ini, tim mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan termasuk instrumen pengumpulan data, konsensus statistik, aliran data secara logis, dan elemen awal dalam perencanaan sistem. Next. Lalu selanjutnya terdapat skenario teknik analisis kebutuhan yang menggunakan survei kuesioner. Langkah pertama yaitu menentukan tujuan survei, mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi pengguna potensial aplikasi Unisafood untuk merancang aplikasi yang sesuai dengan harapan mereka. Langkah pertama itu seperti memahami preferensi pengguna terkait makanan, mengidentifikasi fitur utama yang diinginkan oleh pengguna, lalu mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi pesanan makanan ini. Dan langkah kedua yaitu merancang kuesioner, terdapat 5 bagian. Bagian pertama, profil responden yang berisi usia, jenis kelamin, fakultas, dan pertanyaan apakah Anda adalah mahasiswa Unisafood dengan opsi jawaban ya atau tidak. Lalu bagian yang kedua terdapat preferensi makanan yang terdapat contoh pertanyaan yaitu apa jenis makanan favorit Anda. Dan yang ketiga, preferensi aplikasi. Terdapat contoh pertanyaan yaitu apakah fitur utama yang Anda harapkan dari aplikasi Unisafood ini. Dan yang keempat yaitu terdapat contoh pertanyaan yang menanyakan pengalaman Anda dengan aplikasi pesan makanan. Dan bagian yang terakhir yaitu komentar tambahan. Bagian ini terdapat contoh pertanyaan yaitu apakah Anda memiliki saran atau komentar tambahan tentang aplikasi makanan Unisafood. Next. Lalu langkah yang ketiga yaitu melakukan survei, mendistribusikan kuesioner kepada target audience, dan tim dapat menggunakan platform online seperti Google Form atau survei dalam aplikasi media sosial. Dan langkah yang keempat, menganalisis data. Setelah tim mengumpulkan cukup respon, analisis data dengan melihat tren, preferensi, dan saran yang diberikan oleh responden. Lalu yang kelima yaitu merumuskan kebutuhan. Dan berdasarkan hasil survei, identifikasi kebutuhan utama pengguna dan preferensi yang perlu diakomodasikan dalam pengembangan aplikasi Unisafood ini. Tim membuat daftar fitur dan perbaikan yang perlu dilakukan sesuai dengan temuan dari survei. Dan dengan langkah-langkah ini, tim dapat menempatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan pengguna dan merancang aplikasi Unisafood sesuai dengan harapan tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan perangkat lunak dengan observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap proses bisnis yang sedang berlangsung atau interaksi pengguna dengan perangkat lunak yang sedang digunakan. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan perangkat lunak yang mungkin tidak terdeteksi melalui wawancara atau metode lain. Next. Selanjutnya ada skenario teknik analisis observasi. Langkah pertama yaitu persiapan observasi. Tim pengamat akan mengobservasikan food court UNESA pada jam mahasiswa sedang aktif di kampus. Tujuannya agar permasalahan yang ada di food court UNESA terlihat jelas. Yang kedua ada observasi langsung. Tim pengamat akan mengamati food court UNESA untuk mengetahui alur kerja, tindakan, dan tindakan yang akan muncul di food court UNESA. Tim akan mencatat semua masalah yang ada di food court UNESA dan hal yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya ada tidak ganggu. Tim diharapkan tidak mengganggu saat proses berlangsung, agar semua permasalahan terlihat. Selanjutnya ada catat informasi. Tim mencatat semua informasi penting di foto UNESA dengan cara tertulis, rekaman video, maupun foto. Next.
Langkah selanjutnya ada buat pertanyaan. Tim membuat pertanyaan untuk pengguna layanan food court UNESA agar sesuai dengan masalah yang sudah diobservasi. Selanjutnya ada analisis data. Setelah observasi, tim akan menganalisis kebutuhan yang diperlukan dan potensi perbaikan yang muncul, serta identifikasi masalah di food court UNESA. Selanjutnya ada dokumentasi hasil. Tim akan mengumpulkan semua dokumentasi yang sudah dilakukan secara rinci dan urut, agar masalah yang muncul terlihat jelas. Selanjutnya ada komunikasi hasil. Jika langkah-langkah di atas sudah dikerjakan, tim akan menyampaikan pada pihak food court dan pengguna food court UNESA. Diskusikan dengan mereka dan dengarkan pendapat mereka. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Gunakan hasil observasi tadi sebagai panduan untuk menentukan fitur-fitur aplikasi UNESA Food yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di food court UNESA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Teknik analisis kebutuhan lunak dengan analisis dokumen melibatkan pengumpulan, pembacaan, dan analisis dokumen yang relevan dengan proyek perangkat lunak. Dokumen-dokumen ini bisa berupa laporan bisnis, spesifikasi perangkat lunak yang sudah ada, kebijakan perusahaan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan proses bisnis atau sistem yang sedang dianalisis. Next. Untuk skenario-nya, yang pertama, identifikasi dokumen yang relevan, yaitu mengidentifikasi jenis dokumen yang diperlukan seperti dokumen bisnis food court Indonesia, spesifikasi menu dan harga, panduan operasional, dan mungkin juga feedback dari pelanggan. Yang kedua, kumpulkan dokumen, yaitu mengumpulkan salinan dokumen-dokumen yang telah diidentifikasi dari pihak terkait di Indonesia Food, termasuk pemilik food court, staff, dan pengguna. Yang ketiga yaitu analisis dokumen, yaitu meneliti dokumen-dokumen tersebut untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, seperti proses bisnis saat ini, masalah yang mungkin ada, yakni seperti antrian panjang, pengelolaan pesanan, serta kebutuhan pengguna. Next. Untuk yang keempat, yaitu identifikasi kesenjangan, yakni gap analysis, yaitu mencari kesenjangan antara proses saat ini dan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalnya, jika antrian panjang adalah masalah, itu adalah kesenjangan yang perlu diatasi. Identifikasi potensi perbaikan seperti penggunaan perangkat lunak untuk mengelola pesanan. Yang kelima, yaitu validasi dengan pemangku kepentingan. Mendiskusikan temuan dengan pemangku kepentingan seperti pemilik food court, staf, dan pelanggan. Minta masukan mereka untuk memastikan pemahaman yang akurat tentang kebutuhan perangkat lunak. Next. Yang keenam adalah dokumentasi hasil, yaitu mendokumentasikan hasil analisis dokumen dengan jelas dan struktur. Ini termasuk masalah yang diidentifikasi, kebutuhan pengguna, dan potensi solusi perangkat lunak. Yang ketujuh yaitu komunikasi hasil, yaitu menyampaikan hasil analisis dokumen kepada semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk manajemen Unesa Food dan tim pengembang perangkat lunak. Tujuan komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan perangkat lunak. Dan yang kedelapan adalah pengambilan keputusan, yaitu menggunakan hasil analisis dokumen sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebutuhan perangkat lunak, seperti menentukan fitur, fungsionalitas, dan prioritas pengembangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Teknik analisis kebutuhan dengan wawancara adalah proses interaktif di mana Anda terus mengumpulkan, menganalisis, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang Anda kembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan mereka. Kesuksesan teknik ini sangat bergantung kepada kemampuan komunikasi, pemahaman yang mendalam tentang domain bisnis, dan kemampuan analisis data yang kuat. Berikut adalah penjelasan tentang langkah-langkah dan aspek penting dari teknik ini, yaitu ada langkah persiapan wawancara, lalu wawancara, ketiga validasi dan klarifikasi, keempat analisis data, kelima dokumentasi hasil, keenam komunikasi hasil, ketujuh pengambilan keputusan, kedelapan iterasi yang bersifat opsional. Oke,
Langsung lanjut kepada skenario penerapan teknik analisis kebutuhan dan wawancara. Di sini ada contoh penerapan. Judul proyek kami yaitu UNESA Food. Deskripsi proyek yaitu UNESA Food adalah proyek besar pengembangan perangkat lunak untuk sebuah universitas. Tujuan adalah memudahkan mahasiswa, dosen, dan staf administrasi universitas dalam mengakses informasi terkait makanan dan layanan makanan di kampus. Skenario pertama yaitu wawancara dengan mahasiswa. Deskripsi responden yang kami wawancarai antara lain nama, Sarah, status mahasiswa 1, jurusan Teknik Informatika. Dia adalah pengguna aktif layanan UNESA Food di kampus. Langkah-langkah penerapan bagian pertama, persiapan wawancara. Identifikasi Sarah sebagai pemangku kepentingan yang relevan dalam proyek UNESA Food karena dia adalah pengguna aktif layanan makanan di kampus. Bagian kedua wawancara. Bertemu dengan Sarah sesuai jadwal yang telah direncanakan. Jelaskan tujuan wawancara, yaitu memahami kebutuhan mahasiswa terkait layanan makanan di kampus. Ajukan pertanyaan seperti, apa yang membuat Anda menggunakan layanan makanan di kampus? Apa yang Anda harapkan dari aplikasi seluler UNESA Food? Apakah Anda memiliki diet khusus atau preferensi makanan tertentu? Luangkan waktu untuk mendengarkan dengan seksama sambil mencatat jawaban dan komentar Sarah. Bagian ketiga yaitu validasi dan klarifikasi. Setelah wawancara selesai, evaluasi catatan Anda dan jika perlu hubungi Sarah kembali untuk klarifikasi atau validasi informasi yang diperoleh. Bagian keempat yaitu analisis data. Analisis jawaban Sarah untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus, seperti fitur pemesanan makanan yang mudah digunakan dan fitur pencarian menu untuk diet tertentu. Bagian kelima yaitu dokumentasikan hasil. Buat laporan yang mencantumkan hasil wawancara dengan Sarah. Catat kebutuhan spesifik yang dia ungkapkan. Bagian keenam yaitu komunikasi hasil. Sampaikan hasil wawancara kepada tim pengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan lainnya. Pastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang kebutuhan mahasiswa terkait makanan di kampus. Bagian ketujuh yaitu pengambilan keputusan. Gunakan hasil wawancara dengan Sarah sebagai panduan untuk menentukan fitur-fitur aplikasi UNESA Food yang harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kesimpulan dari presentasi kami, dalam pengembangan aplikasi UNESA Food, kami menerapkan 4 teknik analisis kebutuhan penting. Yang pertama yaitu survei kuesioner, yang kedua wawancara, yang ketiga observasi, dan yang terakhir analisis dokumen. Menggunakan metode SDLC, kami mengadopsi pendekatan interaktif, beradaptasi berdasarkan feedback. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dengan mendalam dan menciptakan aplikasi yang fungsional, memuaskan, serta memberi nilai tambah bagi pengguna. Baik, sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.